ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tamhid fi Dalailil Imani wa Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh penulis bahwasannya haramnya doa ghairillahi subhanahu wa ta'ala, haramnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala atau ad-du'a ala qismain. Doa itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama du'aul ibadah, yang kedua du'aul mas'alah. Doa ibadah itu maknanya seseorang melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ibadah. Nah, setiap seseorang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ibadah, maka tindakan taqarrubnya tersebut dikatakan du'aul ibadah. Kenapa? Dikarenakan padanya ada permohonan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla ibadah tersebut. Maka faham, dengarkan baik-baik. Makna doa ibadah adalah, doa ibadah itu contohnya baca Quran itu dikatakan doa ibadah, salat dikatakan doa ibadah, zikir dikatakan doa ibadah. Dikatakan doa itu kan maknanya tolab, permohonan, permintaan. Zikir dikatakan doa, salat dikatakan doa. Itu semua dikarenakan pada zikir dan doa ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonannya? Supaya atau agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut. Nah, tatkala pada suatu ibadah ini terkandung makna harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut, maka ibadah ini tadi disebut dengan doa. Wadih? Yang kedua, doa masalah. Doa masalah. Masalah itu artinya tolabul hajah, ya, meminta sesuatu hajat, ya. Masalah itu minta, artinya meminta suatu hajat. Ketika seseorang mengatakan ya Allah, ya Rabb, urzuqni wahdini, ini semua disebut dengan doa masalah, memohon sesuatu hajat. Dua jenis doa seperti ini tidak diperbolehkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang diperbolehkan atau dua jenis ini tadi hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan doa masalah, dia diperbolehkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang diminta adalah perkara-perkara yang dimampui oleh makhluk tersebut, dalam artian makhluk tersebut qadirun, mampu untuk memberikannya. Yang kedua, dia hayyun, dia hidup. Yang ketiga, dia qadir. Yang ketiga, dia hadir, ada di situ. Itu syaratnya. Adapun doaul ibadah itu tidak diperbolehkan kepada makhluk sama sekali, mutlakon. Kenapa dikatakan mutlak? Karena itu betul-betul ibadah. Kalau diperuntukkan kepada makhluk, akul syai' syirkun asghar, seperti riya, dan bisa jatuh pada syirik besar. Difahami? Nah,
Adapun doaul mas'alah masih dibolehkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meminta sesuatu hajat boleh tidak kepada selain Allah? Jawabannya boleh, tapi ada syarat dan ketentuan. Antum meminta kepada makhluk, hajat-hajatnya antum, kebutuhan antum, ketentuannya makhluk tersebut hayyun, hidup. Yang kedua, qadir, mampu memberi. Yang ketiga, hadir, ada di hadapan antum. Kalau tiga-tiganya tidak terpenuhi, maka hal tersebut jatuh pada kesyirikan. Tidaklah seseorang meminta kepada orang yang sudah mati, melainkan pasti ada keyakinan pada makhluk yang sudah mati tadi. Tidaklah seseorang minta kepada orang yang tidak mampu, melainkan pada pasti ada keyakinan. Sehingga keyakinan-keyakinan tadi merusak bab rububiyah dan uluhiyah. Faham antum? Ya tullabul ilm, santri faham antum? Ini namanya ta'sil ya ikhwan ya. Sangat penting antum memahami poin yang seperti ini. Kunci belajar sering kita jelaskan di sini. Antum faham ta'sil. Ini namanya ta'sil. Antum memahami jenis doa. Doa ada dua macam, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah tidak diperbolehkan kepada makhluk secara mutlak. Ya. Tidak boleh. Yang boleh itu doa masalah. Namun dengan syarat makhluk tersebut hayyun, hidup, qadir, mampu memberi. Yang ketiga, hadir, ada, hadir. Kalau ada cacat dari tiga ini tadi, itu bisa jatuh pada syirik. Nanti syiriknya bertingkat, bisa besar, bisa kecil. Nah, ini namanya taksilnya antum dalam bab doa. Penting untuk memahami taksil seperti ini tadi. Itu akan membantu antum naik. Ana ingat dulu Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, di salah satu pelajaran beliau menyebutkan, banyak orang yang tinggal di Al-Haramain, hadir di pelajaran-pelajaran yang di sana, tapi tidak dibekal dengan taksil. Dia cuma duduk saja. Ada pelajaran sana dia ikut, ada pelajaran sana dia ikut, tapi dia tidak membekali diri dengan taksil. Kata beliau, waktu puluhan tahun tidak ada hasil sama sekali. Belasan tahun, tapi tidak punya bekal. Dan itu nyata. Ada orang yang belajarnya setahun, 2 tahun, tapi dia bekali dengan taksil, al-ilm. Itu dia jadi. Sama juga antum belajar di sini. Ada orang yang cuma ikut taklim sana, taklim sini, belajar sana, belajar sini, tapi dia tidak membekali dengan taksil. Ya sudah lewat bertahun-tahun, lewat saja. Tidak usah jauh-jauh. Orang yang kenal anak pribadi banyak. Ya, antum lihat yang ikut kajian-kajian anak di luar, dia cuma kajian-kajian saja, nggak ada ikut pelajaran taksil. Ya, ikhwan kita salafi, tapi dia tidak punya ilmu taksiliyah. Nah, karena dia tidak punya ilmu taksiliyah ini, tidak akan mungkin dia bisa mampu berdakwah, mampu mengajar. Karena untuk berdakwah, mengajar itu butuh taksiliyah. Ana bilang itu ngajar yang seperti ini ya. Kalau cuma sekedar ngajar di sekolah dan segala macam, itu tidak butuh taksiliyah. Yang cuma dibutuhkan ya kemampuan-kemampuan yang sedikit saja. Tapi untuk memahami kutub para ulama minimalnya itu antum butuhkan taksiliyah, pembekalan. Kemudian masuk bab yang berikutnya, bab at-tahdzir minal ghulu fid din. At-tahdzir, peringatan dari tindakan al-ghulu fid din, ghulu dalam agama ini.
Bab al-ghulu ini ya ikhwan, ini merupakan bab yang sangat-sangat penting untuk diwaspadai. Islam melarang al-ghulu, mencakup al-ghulu fil af'al wal ghulu fi al-aqwal. Ghulu dalam berbuat, ghulu dalam berucap. Mencakup al-ghulu fil madah wal ghulu fi dzam. Ghulu dalam memuji dan ghulu dalam mencelah. Ada suatu kitab yang cukup bagus, tipis, judulnya Al-Ghulu, karya Syekh Ali ibnu Yahya al-Haddadi. Ali ibnu Yahya al-Haddadi, ditakdim singan anak Syekh Wasiullah Abbas. Ada dijual di Indonesia ini di Pustaka Al-Wadi. Punya buku itu, kalau tidak salah ada di maktabah kita ini. Cukup bagus, disebutkan suar, bentuk-bentuk al-ghulu fid din. Tidak terlalu tebal bukunya, soft cover, cetakan Darul Minhaj. Di situ disebutkan bentuk-bentuk al-ghulu dalam agama ini tadi. Bahkan ghulu ini, ghulu dalam agama ini merupakan tindakan yang sudah ada di kalangan umat-umat terdahulu sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Merupakan perkara yang menyebabkan mereka tersesat dari kalangan umat-umat terdahulu, baik Yahudi atau Nasara, adalah ghulu dalam agama ini. Kita baca, qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahud dan Nasara, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu dalam agama kalian ini tadi. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kalian berucap atas nama Allah illa al-haq, kecuali al-haq, kebenaran. Kata Allah Azza wa Jalla, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu dalam urusan agama, dan janganlah kalian berucap atas nama Allah kecuali kebenaran. Kenapa khitab ditujukan kepada ahlul kitab? Karena sebab penyimpangan kesesatan pada ahlul kitab di antaranya adalah al-ghulu fid din. Orang-orang Yahudi ghulu dalam agama mereka. Lihat ketika ada wanita yang haid di kalangan Yahudi dalam bab ahkam, mereka asingkan kan? Mereka asingkan. Lihat juga ghulunya mereka terhadap manusia. Mereka menganggap Uzair anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Nasara ghulu terhadap Isa alaihissalam, mengatakan Isa ibnullah, dan masih banyak lagi ghulu-ghulu yang lain. Ghulunya mereka terhadap orang-orang soleh itu juga jelas. Mereka membangun kuburan-kuburan, ada bab setelahnya, itu merupakan bentuk al-ghulu. Kita baca an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tutruni
kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian ghulu kepadaku sebagaimana ghulunya orang-orang Nasara kepada ibnu Maryam. Al-itra itu bermakna al-ghulu, ya, al-mubalaghah fil madah, ghulu, berlebihan dalam memuji. Itu makna itra. Fa inna ma'ana abduhu, sesungguhnya aku adalah hambanya, yaitu hamba Allah Azza wa Jalla. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, maka ucapkan oleh kalian abdullahi wa rasuluhu, bahwasannya aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Jelas? Nah, antum yang punya buku, ketika antum baca seperti itu, antum tulis orek-orek. La tatruni, janganlah kalian ghulu padaku, jangan dipelototi. Antum belum mengerti kosakata bahasa Arab. Al-gharib, la tutruni, al-itra al-mubalaghah fil madah. Kosakata gharib itu asing, ya. La tutruni maknanya al-itra. Al-itra itu mubalaghah fil madah, berlebihan dalam al-madah. Wal farqu bainahu wa bainal ghulu, perbedaan antara itra dan ghulu. Apa sih bedanya itra dan ghulu? Al-ghulu ya'ummu umuran katsirah. Ghulu itu mencakup umur katsirah, perkara yang sangat banyak. Faqad yakunu fil madah au fil zam au fil fahm, wa qad yakunu fil ilm wa qad yakunu fil amal. Ghulu itu lebih umum, mencakup banyak perkara. Terkadang ghulu itu ada pada bab pujian, menyanjung, atau mencela, atau memahami, atau dalam bab ilmu, atau dalam bab beramal. Ghulu itu berlebih-lebihan, melampaui batas, itu namanya ghulu. Kadang orang melampaui batas dalam memuji, kadang melampaui batas dalam memahami, kadang melampaui batas dalam bab ilmu, melampaui batas dalam beramal. Itu namanya ghulu. Sehingga ghulu ini istilah yang umum. Amal itra, adapun itra, fahuwal ghulu fil madah, ghulu dalam menyanjung. Antum kalau memuji orang terlalu berlebihan, itu namanya ghulu. Wasana wal wasf, demikian juga sanjungan dan pensifatan. Jadi kalau berlebih-lebihan dalam memuji, menyanjung, dalam menyifati seseorang, itu namanya al-itra. Nabi SAW mentanbih tindakan tersebut. Ketika ada orang yang menyanjung Nabi SAW, ya khairana wa bana khairina wa ya sayyidana wa bana sayyidina, la yastahwiyannakum syaitan, kata Nabi SAW. Ketika ada orang mengatakan kepada Nabi, ya khairana wa bana khairina wa ya sayyidana wa bana sayyidina, wahai orang yang terbaik di antara kami dan anak dari orang yang terbaik, wahai pemimpin kami dan anak para pemimpin kami. Lalu Nabi SAW mengatakan, la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menjatuhkan kalian, menggelincirkan kalian. Ditanbih oleh Nabi SAW, karena pujian yang berlebihan bisa menyebabkan orang terjatuh pada perkara yang munkar. Oleh karenanya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani, beliau rahimahullah pernah mengatakan, min awsa'i audiyatil batil al-ghulu fil afadil, termasuk lembah kebatilan yang paling luas adalah ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim terhadap orang-orang saleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kama fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Shadaq, ya, ini benar. Penulis mengatakan kama fi Majmu'il Fatawa,
sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa itu bukan tulisan langsung Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tapi dikumpulkan oleh Ibnul Qasim. Ya, dikumpulkan oleh Ibnul Qasim. Maka disebut dengan Majmu' Fatawa Ibnu Qasim. Mutaakhir dia, mutaakhir. Beliau punya anak Abdul Malik, punya yang nyusun buku. Kalau antum lihat di maktabah itu ada buku namanya Aina Nahnu Min Haula. Ya, ada buku namanya Aina Nahnu Min Haula. Abdul Malik, Dr. Abdul Malik Al-Qasim. Nah, penulis buku Aina Nahnu Min Haula 5 jilid itu anak dari yang nulis Majmu' Fatawa. Kalau ndak anaknya, cucunya. Ya, intinya gitu. Kalau ndak anak, itu cucu. Di situ ada kitab namanya Warathatul Anbiya. Dalam kitab Aina Nahnu Min Haula tadi ada bab kitab, itu kan kumpulan kitab. Ada Warathatul Anbiya. Nah, di situ disebutkan pada bab Thalabul Ilmi, ya, beliau menceritakan, anak agak sama-sama, belum sempat anak cek lagi. Apa beliau menceritakan beliau sendiri atau bapaknya? Waktu itu mau membantu Ibnu Qasim yang nulis Ibnu Taimiyah tadi, nulis Majmu' Fatawa. Dia ditanya gini, sudah hafal Al-Quran? Belum. Sudah, kalau belum hafal Al-Quran, tidak usah bantu-bantu. Jangan bantu menyusun Majmu' Fatawa sampai hafal Al-Quran. Akhirnya dia menghafal Al-Quran dulu, sudah selesai, baru membantu penyusunan Majmu' Fatawa. Penyusunan Majmu' Fatawa itu menghabiskan duit miliaran. Ya, kalau untuk mau tahunya, itu miliaran. Dan biaya ditanggung oleh negara Saudi Arabia pada waktu itu. Makanya di sini disebutkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ghulu fid din minal bid'il mukhalifati lil kitabi was sunnah wa ijma'i salafil ummah. Ghulu dalam bab agama ini termasuk kebid'ahan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta ijma' salaf umat ini tadi. Jelas ya? Nah. Kemudian bab yang berikutnya. Nah, bab yang kedua ini sepaket ya kan ya. Itu langsung sepaket dengan tahrim musyaddar rihal ilal qubur wal adhihah. Mungkin insyaallah kita lanjutkan besok ya. Cukup dulu sampai di sini. Intinya di situ ada ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ghulu fid din minal bid'il mukhalifah lil kitab was sunnah wa ijma'i salafil ummah. Nah, ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini juga dikatakan, dulu ada faedah dari Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Beliau menyebutkan ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ijma' yang mundhabit. Ya. Ijma' yang sudah kuat. Beda dengan penukilan Ibnu Hazm, karena Ibnu Hazm kalau nukilkan ijma' kadang ijma'nya makhrum, ada cacatnya. Di antara yang kuat menukilkan ijma' adalah Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi, juga ijma' yang dinukilkan oleh beliau. Adapun Nawawi kalau menukilkan ijma', kadang ijma' yang dimaksud adalah ijma' Syafi'iyah, bukan ijma' para ulama yang lain. Seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada satu bab ya, sedikit-sedikit antum hafalkan ya. Naktafi bihadzal qadar.